Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajlis liqada'il hajati fi mutahaddisin nas. Wala tajlis lan ojo lungguh sapa sira liqada'il hajati krana arahe nekani hajat fi mutahaddatsin nasi ing dalem nggon omong-omongane manungsa fi mutahaddatsin nasi ing dalem nggon omong-omongane menungso wa huwa utawi mutahaddatsin nas iku mahallu jitima'in nasi panggonan kumpule menungso fi syamsi ing dalam srengenge syitaan ing dalam waktu rendeng wadzillih lan ing dalam iyup-iyupan wadzillih lan ing dalam iyup-iyupan soifan ing dalam waktu ketiga soifan ing dalam waktu ketiga wal muradu utawi kang den garepaken huna ing dalam kene bab iku kullu mahallin saben-saben panggonan ghairi mamlukin kang ora den miliki ghairi mamlukin kang ora den miliki nika kenging dirofa kenging dijer pun kenging kalau dirofa berarti jadi sifatnya kullun kalau jar berarti sifatnya mahal ghairi atau ghairu mamlukin kang ora den miliki li ahadin kaduwe wong suwiji yuksoduh kang den sejo apa kullun li gharadin krana sejo li gharadin krana sejo contone kamaisyatin kaya pengupa jiwa kamaisyatin kaya pengupa jiwa au makilin utawa ngasu au makilin utawa ngasu fayukrahu moko den makruhaken apa zalikah mengkono-mengkono qadil hajat apa zalikah mengkono-mengkono qadil hajat ini jitama'u lamun kumpul sapa nas li amrin krono urusan mubahin kang den wenangaken wa illa lan lamun ora ijtama'u li amrin mubah ya fala moko ora yukrahu bal qad yajibu balik terkadang wajib apa zalik balik terkadang wajib apa zalik in lazimah lamun tetep ala zalika ing atase mengkono-mengkono qadil hajah ing atase mengkono-mengkono qadail hajat apa daf'u maksiatin nolak maksiat apa daf'u maksiatin nolak maksiat intaha wis tutup apa maqalahu gitu intaha wis tutup apa maqalahu perkara kang den ucapaken mang wala tabullan ojo nguyuh sapa sira ay wala tatagawat tegese ojo ngising sapa sira aidan halimane filma ing dalam banyu arraqidi kang meneng qollah padha uga setitik apa alma
au kasurah utawa akeh apa alma malam yastabhir ing dalam selagine orang nyegara apa alma malam yastabhir ing dalam selagine orang nyegara apa alma amal jari anapun utawi banyu kang mili iku fala yukrahu moko ora den makruhaken apa zalikah mengkono al qada'il hajat apa zalikah mengkono qada'il hajah fi kasirihi ing dalem ake al jari alasane li kuwatihi krana kuwate al jari li kuwatihi krana kuwate al jari wa yahrumu lan haram apa zalikah mengkono qada'il hajat fi musabbalin ing dalam banyu kang den cawisaken fi musabbalin ing dalam banyu kang den cawisaken wa mauqufin lan banyu kang den waqafaken wa mauqufin lan banyu kang den waqafaken mutlakon kelawan mutlak Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajlis liqada'il hajati fi mutahaddatsin nas. Janganlah kamu duduk untuk melakukan qadil hajat di tempat yang biasa digunakan untuk jagungan banyak orang. Artinya tempat-tempat perkumpulan banyak orang yang mana di tempat tersebut orang-orang melakukan interaksi, melakukan ngomong-ngomongan, jagung-jagungan dan seterusnya, itu hukumnya makruh sampeyan qadil hajah berada di sana. Itu gitu. Apa yang dimaksud mutahaddisin nas, yaitu mahallu ijtima'in nas fi syamsi syita'an, tempat-tempat perkumpulan banyak orang di luar lapangan. Artinya fi syamsi itu di tempat yang tidak rindang, tempat terbuka. Itu ketika berada di musim dingin atau musim hujan. Wazilli soifan dan tempat-tempat berteduh itu ketika berada di musim kemarau atau musim panas. Karena dua tempat itu adalah pusat perkumpulan manusia sesuai dengan musimnya. Orang nikah mencuaca panas, musim kemarau itu tempat kumpulnya biasanya di tempat redup, ya kan, di tempat rindang. Biasan ebe eduk pondok kadang neng ebe benju kajuan, sedang kadang pada neng tempat istirahat. Itu karena panas cuacanya. Atau di musim hujan atau musim dingin, orang itu biasanya mencari tempat yang kena sinar matahari untuk menghangatkan tubuh. Itu juga jadi tempat. Artinya setiap tempat atau semua tempat yang biasa digunakan berinteraksi oleh manusia, itu jangan sampai kalian gunakan qadil hajah di sana. Akemi nengah tengah pondok misalkan, pondok ngaibu sabar kan. Akemi neng beban ata, akemi atau ngingi badan neng tempat terbuka saat musim hujan atau musim dingin. Ini akan mengganggu banyak orang nantinya. Entah itu dari zat kotoran sampean yang mengganggu atau bau dari kotoran sampean yang mengganggu. Lah, mengganggu ketenangan orang ini adalah sumber kemakruhan apa yang sampean lakukan.
ganggu negara orang ni kalah yang menyebabkan hukum qadil hajah di tempat-tempat yang biasa digunakan orang itu makruh. Oleh karenanya ni kudu tengok teh. Wal muradu huna kullu mahallin ghairi mamlukin li ahadin yuqsadu li gharadin kama Aisyah. Namun yang dimaksud dalam pembahasan kali ini, kullu mahallin, semua tempat atau segala tempat, ghairu mamlukin, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Berarti bebas engak berdenangi jalan atau tempat-tempat yang terbuka yang tidak ada hubungan ikatan kepemilikan dengan orang lain. Yang mana tempat tersebut itu digunakan tujuannya untuk kemaslahatan atau ligorodin sahih, tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syariat, bukan tujuan yang diharamkan. Contoh kama Aisyatin, untuk bekerja, untuk nyambung hidup dengan sar pasar. Itu pasar itu bukan milik perorangan, itu milik pemerintah. Au makilin, atau seperti tempat yang disediakan untuk istirahat. Maka jika tempat itu dibuat untuk tujuan mubah, tujuan yang diperbolehkan oleh syariat, sampean itu makruh qadil hajah, buang air di tempat itu. Apabila perkumpulan mereka itu karena unsur kemubahan, artinya sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Tapi wa illa, jika tidak, falah, maka tidak makruh. Contohnya misalkan ada satu tempat istirahat yang biasa digunakan untuk ghibah di sana, biasa digunakan untuk maksiat pacar-pacaran, digunakan untuk ketemuan, untuk berzina misalkan, maka hukum ini akan terbalik nantinya. Yang sebelumnya qadil hajah di tempat itu makruh, bisa saja wajib hukumnya qadil hajah in afdo ila raddil maksiyah. Ketika dengan qadil hajah itu bisa menghilangkan kemaksiatan. Misalkan kendengan nikah kendengin car pacaran melolo. Iyo juk ben sapam pakun nak kan aja pakun car pacaran melolo. Kikirin benreng duana pakun kendengan yang kui car pacaran. Sampai ada tengin satpol PP re pakun tak nyimpang. Atau menyimpang kelakuna abeli boleh. Men ekemiin kendengan dia. Atau eberain kendengan itu, maka otomatis tidak akan kerasan di sana, walhasil akan meninggalkan maksiat. Jika hanya satu-satunya cara yang bisa mengusir maksiat dari tempat tersebut itu adalah qadil hajah, buang air, maka qadil hajah bisa menjadi wajib hukumnya. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar menyesuaikan illatnya, tergantung alasannya. Qadil hajah kelak karena illatnya mengganggu orang bisa makruh. Kalau perkumpulan orang tersebut itu mubah. Tapi kalau perkumpulan tersebut itu muharram, diharamkan oleh syariat, justru mengubah hukum menjadi wajib gara-gara menolak kemaksiatan. Terus di sini lebih dipertegas lagi dalam Al-Bajuri gitu ki. Maksud mutahaddisin nas al-muradu minhuma maudhi'iz zillih itu saifan wa fi maudhi'is syamsi sitaan, yaitu mahallu hudusin nas, tempat berbincang-bincangnya manusia, ingkana mubahan, jika itu boleh, wa illa bi angkanu yaghtabuna fihi,
Jika tidak demikian, berarti tempat tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharumkan. Seperti halnya banyak orang di sana yaghtabuna, sama-sama gibah. Kenengan sebiasa kenengin arasana noreng. Tempat untuk ngegosip gitu agabai berita yang tidak benar atau benar tapi jika didengar orangnya justru malah menyakiti orang. Ya fala yukrahu, maka perbuatan tersebut itu tidak dimakruhkan, bal qad yajibu in afdha ila man il maksiyat. Bahkan sedang-kadang kelakuan itu hukumin wajib qadil hajah tersebut apabila bisa menuntaskan kemaksiatan sampai menghilangkan maksiat pun. Ini seputar catatan penguat dari keterangan yang tadi. Kemudian wala tabul ay wala tatagawwat aidan fil ma'ir raqib. Jangan kalian itu kencing dan jangan kalian itu berak di air yang diam. Air yang tidak mengalir itu disarankan kita untuk tidak kencing atau beberak di sana. Qalla au kasura, baik air tersebut itu banyak atau sedikit. Malam yastabhir, selama banyaknya air tersebut tidak melampaui batas. Istabhar itu yunyekuro, berarti banyak secara pada danau, pada tase. Kalau air itu diam dan banyak banget seperti air lautan atau air danau, itu hukumnya tidak makruh lagi. Akan tetapi berrambu-rambu, ada rambu-rambu yang perlu sampean perhatikan. Walaupun air tersebut banyak, jika sampean kencing atau berak di malam hari, itu upayakan juga jangan sampai dilakukan. Kenapa? Li annal ma' lailan ma'wal jin. Karena air itu di malam hari itu adalah tempat berkumpulnya para jin. Maka tengah-tengah cek gempang akan mireng seberengan malam mareh, entah di situ di air yang diam atau mengalir. Khusus ada rambu-rambu khusus waktu malam ini. Lima warada annal ma' lailan ma'wal jin, ini dalam kitabnya. Bahkan isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wat tasmiyah, dan membaca basmalah itu pun tidak bisa menolak dari keburukan jin tersebut. Ini saking durakanya kita, dolimnya kita kepada jin. Setiap makhluk odi nikah endi hak masing-masing kan, punya hak hidup yang nyaman, punya hak hidup yang tenang. Jadi menosak itu juga tidak boleh sebebas-bebasnya, sehingga kebebasan itu bisa mengganggu ketenangan makhluk yang lain, termasuk ma'wal jin ini, tempat berlindungnya atau tempat tinggalnya para jin, yaitu di air pada saat malam hari. Saya nggak sekentaran ke sungai malam cek pangkem pang berak di situ nang iya. Kalau memang di situ kepepet sarah, terpaksa sarah, minimal yang ngorok bedil kena jentar ke aingah gitu jentar ke aingah. Ini ia dimakruhkan. Ammal jari fala yukrahu zalika fi kasirihi liquwatih. Adapun untuk air yang mengalir akhili aing tersebut, maka tidak dimakruhkan qadil hajah, buang air ketika aliran air tersebut itu banyak. Berarti umpama sungai rajah tak cerak-leceran. Kenapa kok tidak makruh liquwatihi? Karena air yang mengalir dan jumlah airnya itu banyak kadarnya, maka di situ sangat kuat untuk menghilangkan kotoran. Wa yahrumu zalika fi musabbalin wa mauqufin mutlaqan, haram qadil hajah
di air yang diperuntutkan atau disediakan untuk hal-hal lain selain qadil hajat. Contoh air yang disediakan untuk minum, pas bi sampean ekebay qadil hajat, itu haram hukumnya. Wa mauqufin, dan air yang diwakafkan untuk kemaslahatan seperti wudhu atau mandi besar dan seterusnya selain qadil hajat, maka di situ haram mutlakon, baik airnya banyak atau begini, karena ini yata'allaku biridul waqif atau yata'allaku biridul musabbil, berhubungan dengan ridhonya orang yang menyediakan air dan berhubungan dengan ridhonya orang yang wakaf. Kalau sampean itu alimah, yakin bahwa jika air ini digunakan untuk qadil hajat orangnya ridho, maka di situ tidak masalah. Pokok selain mamluk boleh ngangkui air orang qadil hajat, itu juga bisa haram jika tidak ada izin dan ridho dari sahibnya, pemiliknya. Di sini dalam bajurinya ini masya Allah. Contohnya seperti fi miqtasil masjid wa kadza fi miqtasil hammam min ghairi ilmi ridha sahibih, yaitu di bak mandi yang ada di masjid atau bak mandi yang berada di hammam, WC atau jamban. Itu kalau tidak ada izin dari wakif, jika itu yang merupakan jeding wakofan, maka di situ haram. Bak mandinya kan, bayangkan AWC berenang bak mandi, bagaimana? Ya pakai sahabat di situ tidak akan ridho. Makai podo kan toh, mempas bak mandinya kebaikan dengan ngingi benar yang, wah, tidak akan ridho di situ. Bon, ini beberapa catatan yang perlu sampean perhatikan. Jadi dalam qadil hajah, entah buang air besar atau kecil, semua itu memiliki rambu-rambu dan aturan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.